Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, tuan-tuan dan puan-puan yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita hantarkan kepada Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Ayat Al-Quranul Karim yang satu ini menegur dan menyadarkan kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan selalu menilai diri kita kekurangan nikmat daripadanya. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan teguran dan menyadarkan kita semua bahwasanya tak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap dari kita kebanyakan nikmat dari Allah. Dan karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jazakallahu khair, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian nak hitung-hitung nikmat Allah atas kalian, kalian takkan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Bukanlah nikmat Allah yang kurang pada kalian, tetapi yang sesungguhnya manusia itu sangat banyak kufur dan amat sangat zalim kepada dirinya. Sekali lagi teman-teman sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat ini menegur dan menyadarkan kita semua bahwasanya tak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan setiap dari kita kebanyakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi yang kurang pada diri kita bukanlah nikmat, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di waktu yang sama kita justru kebanyakan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya apabila kita membaca surat Ar-Rahman, di dalam surat Ar-Rahman kita akan melewati firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan. Kita akan melewati ayat ini di dalam surat Ar-Rahman lebih dari 30 kali. Lebih dari 30 kali Allah mengulang-ulangi ayat ini. Kenapa demikian? Karena mayoritas manusia tak bersyukur kepada Allah. Manusia mayoritinya menganggap diri mereka kekurangan nikmat dari Allah. Padahal Allah tadi mengatakan kalian tak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Firman Allah Jalla wa'ala. Kita ini pandainya cuma menyebutkan musibah dan ujian. Kita seringnya cuma pandai menyebutkan musibah dan ujian, dan tak pandai menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, maka
Sebutkanlah oleh kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kita seringnya kalau jumpa orang, apa yang kita bagi tahu ke dia? Musibah. Ya, saya dapat musibah ini, saya sedang dapat ujian ini dan sebagainya. Jarang hari ini ada seseorang kalau jumpa orang lain yang menyebutkan alhamdulillah hidup saya penuh nikmat. Alhamdulillah saya punya nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi saya kurang bersyukur. Seringnya manusia ini menyebutkan dirinya banyak musibah. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sebutkanlah oleh kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak pada diri kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan akan nikmat-nikmat Rabbmu kepada saudaramu. Jangan cuma pandai menyebutkan musibah dan ujian, tetapi tak pandai menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Dan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adalah nikmat agama. Datang di dalam sebuah hadis yang marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis yang mauquf tersebut dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan, akan Allah bagikan kepada hamba yang ia cintai dan hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Maka kita melihat sebagaimana muslim ada yang kaya, ada yang miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Udah kafir, miskin lagi. Udah syarrul bariyah, khalidina fiha, laika hum syarrul bariyah, miskin lagi. Sebagaimana yang muslim ada yang sehat dan ada yang sakit-sakitan hidupnya, yang kafir juga banyak yang sakit-sakitan. Ya kan? Ya. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena dunia itu bukan pertanda cinta atau bencinya Allah kepada hambanya. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena dunia itu akan Allah berikan, akan Allah bagikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhibbu. Tetapi nikmat agama tak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan tahukah atau sadarkah kita apakah nikmat agama yang paling besar, yang paling mahal? Tuan-tuan, puan-puan semua, nikmat agama yang paling mahal, dan Allah katakan lagi mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk bangga dan gembira dengannya di dalam surat Yunus, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ijtimal Juyush al-Islamiyah, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallahi wa rahmatahu fi hadhihi al-ayah hiya ni'matul Islam was sunnah. Telah ternukil secara ma'ruf masyhur ucapan-ucapan salaf yang menjelaskan bahwa fadlallah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah Islam dan as-sunnah. Inilah maksud firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya. Falyafrahu, hendaknya mereka gembira. Gembira apa? Cakap sini. Gembira ya? Nah. Hendaknya mereka gembira, bangga. Bukan malah sedih. Kenapa ni? Cepat sekali tahu riba haram. Belum sempat kaya, udah tahu riba haram.
belum sempat beli rumah, udah tahu riba haram. Ya. Menyesal, sedih karena terlalu cepat hijrah. Mestinya bangga, gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada kalian itu lagi mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Andai kata ada dari kita yang mati dan dia sebagai orang paling miskin di dunia ini, dia mati kelaparan. Karena lapar. Dia mati tak punya pakaian. Karena dia manusia yang paling miskin. Tetapi dia mati di atas Islam dan sunnah. Sesungguhnya dia telah mati membawa nikmat yang lagi mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Karena dia telah mati dengan membawa modal utama. Modal, tahu ya? Modalnya ya? Modal utama untuk meraih syurga Allah dan membebaskan dirinya dari neraka Allah Jalla wa'ala. Tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membawa nikmat Islam dan as-sunnah, walaupun ketika dia mati sebagai orang terkaya, terhebat di dunia ini, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih merugi daripadanya. Karena syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, tetapi tak ada tempat sedikit pun di dalamnya bagi mereka yang mati tanpa membawa Islam dan as-sunnah. Jumlah manusia di dunia ini kurang lebih berapa banyak? Menurut survei sebagian orang berapa? 7, biliar, betul? Ya. Yang tercatat sebagai muslim cuma 1 biliar. Sedikit atau banyak? Sedikit. Dari 7 ya biliar lebih, cuma 1 biliar yang tercatat sebagai muslim. Kalau kita melihat jumlah muslim yang kurang lebih kurang 1 biliar yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnah, minority atau majority? Jangankan kita nilai dengan sunnah, yang ngaku muslim solat 5 waktu aja, tak usah kita lihat sunnah atau bukan sunnah, kita lihat solat aja. Muslim, orang yang ngaku muslim hari ini dan dia solat 5 waktu, minority atau majority? Minority. Ini kita cakap solat secara umum, belum cakap sunnah bid'ah. Masih cakap solat 5 waktu. Yang ngaku muslim hari ini banyak, tapi yang solat 5 waktu minority. Pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hadza minal islam liman taraka shalah. Tak boleh dipanggil muslim yang tak solat. Tak ada hak dari Islam sedikit pun bagi siapa saja yang meninggalkan solat 5 waktu. Tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, nikahnya batal, sembelihannya tak halal dimakan, dan tak layak, tak pantas dipanggil muslim kalau dia tak salat. Sekarang betapa banyak orang yang mengaku muslim tapi tak salat 5 waktu. Ini masih dari salat kita nilai. Apalagi kalau kita menilai salatnya itu sesuai dengan sunnah ataukah tak sesuai. Belum lagi kalau kita menilai dia pelaku syirik ataukah muwahhid, dia pelaku bid'ah ataukah di atas sunnah. Lagi sedikit. Sekarang banyak orang salat 5 waktu, tapi kalau ditanya akidahnya, Allah di mana-mana. Jawabnya. Banyak orang salat tetapi dia meyakini orang yang mengatakan Allah di atas langit murtad, dia katanya. Padahal itu ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Aamintum man fis sama. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan di awal kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Dua hal yang tak boleh dipisahkan. Islam yang Allah maksud di dalam firman-Nya, Inna ad-dina 'indallahil Islam, adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari. Kata Imam Al-Barbahari tadi, Islam itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul maka terimalah. Ya. Jangan diganggu, jangan dikomentari, ya. Jangan dikritik. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya segera tinggalkan. Di dalam surat Al-A'raf Allah juga berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menolongnya, kalau beliau sudah wafat, menolong agamanya dan mengikuti cahaya yang dia bawa, maka merekalah orang-orang yang telah beruntung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadi wal farashi yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min adai." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menyalakan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan, yang dia nyalakan sudah mulai menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti al-janadib. Janadib belalang, tahu belalang ya? Di sini belalang juga. Ya. Mendekati api itu. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan belalang, hewan-hewan kecil itu dari api itu. Seperti itulah aku dan kalian. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Nabi umpamakan dengan pegangan di pinggang. Karena pegangan yang paling kuat di tubuh seseorang itu di pinggangnya. Makanya kalau antum lihat orang naik motor, di mana dia pegang? Suaminya di pinggang, bukan di leher kan? Di pinggang. Itulah. Begitu juga kalau ada tarik tali tambang ya. Apa di sini cakapnya? Tali tambang. Hah? Tarik tali. Ya. Di mana pegang bagian orang yang depan? Tetap di pinggang. Nah, itu pegangan yang paling kuat. Nabi umpamakan seperti itu. Menunjukkan betapa Nabi berjuang, berusaha menyelamatkan kita dari neraka Allah. Ana akhidhum bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian, agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka. Wa antum tuflituna min yadi. Tetapi kalian rela, kalian tak punya perasaan. Kalian rela melepaskan kedua tanganku yang menggenggam pinggang kalian agar tak terjerumus ke dalam neraka. Kalian rela melepaskannya. Ini bahasa yang sangat dalam dari hati Nabi SAW tentang umat dia. Sehingga beliau berbahasa seperti itu. Aku pegang pinggang kalian erat-erat dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadi. Tetapi kalian rela. Rela bahasa sini apa? Rela ya? Tetapi kalian rela. Tega. Tega sama ya? Tak ya? Rela ya? Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini bahasa sangat dalam dari Nabi SAW. Dan ini menerangkan kepada kita bahwa Islam tak boleh dipisahkan dari sunnah. Islam yang sesungguhnya itulah as-sunnah. Dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah, beliau pernah berkata, "Inni la adri ayyan ni'mataini min Allah alayya a'zam." Aku tak mengerti, tak tahu manakah yang lagi besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. An hadani lil Islam. Apakah nikmat tatkala Allah memberikan hidayah Islam kepadaku, ataukah nikmat tatkala Allah menyelamatkan aku dari bidah-bidah yang ada di tengah-tengah manusia ini? Maksudnya di atas sunnah. Beliau menyebutkan, aku tak mengetahui mana yang lagi besar
dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada aku. Apakah nikmat Allah Islam ataukah nikmat sunnah yang dengannya aku bisa selamat dari banyak bidah. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah betapa mahalnya nikmat Islam dan as-sunnah. Hadirkan ini dalam hati antum agar kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat Islam dan nikmat as-sunnah setelah Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini muqaddimah yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab, ana ingin menyampaikan sebagai nasihat untuk diri ana sendiri dan untuk semua tuan-tuan, puan-puan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat dan adik-adik ana, bahwasanya tidak ada nikmat yang lagi besar setelah nikmat Islam dan sunnah daripada nikmat menuntut ilmu agama. Hadirkan ini di dalam majelis, di dalam hati kita. Banyak orang yang telah dianugerahkan Islam dan sunnah tetapi tak punya semangat, tak punya cinta terhadap ilmu. Dan tak pernah berpikir, saya sudah sepekan tak menuntut ilmu. Dia tak pernah berpikir, saya sudah 1 bulan tak pernah hadir di majelis ilmu yang merupakan taman syurga. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah 1 tahun lamanya tak pernah hadir dalam kajian ilmu agama. Padahal Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan bagikan ilmu untuknya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jalan menuju syurga yang begitu sulit, yang teramat sulit, teramat banyak tintangan di dalamnya, itu akan Allah mudahkan bagi seorang hamba yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ilmu agama seorang muslim dapat terselamatkan dari banyak syubhat. Sebagian mereka muslim tetapi jadi muslim liberal karena tak ada bimbingan ilmu agama. Sebagian orang menganggap dirinya muslim tetapi dia tidak punya tauhid. Dia muslim tetapi tatayyur, khurafat. Ya. Suka menganggap sial dengan sesuatu. Hanya dengan masuk kupu-kupu ke dalam rumah saja dia sudah berpikir nak datang tamu nih. Tak jadi keluar dia. Ada macam ni di Malaysia. Ada juga sama. Nak keluar sama isteri dan anak-anaknya, nak pergi makan-makan, datang kupu-kupu masuk ke rumah, tak jadi keluar. Katanya nak ada tamu ni rumah kita. Kalau kupu-kupunya besar, berarti tamu besar ni yang nak datang. Tanpa ilmu. Ini namanya muslim jadi-jadian. Apa cakap Melayu? Muslim jadi-jadian. Jadi-jadian sama ya. Muslim tapi dia salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, ibadahnya tak sesuai dengan sunnah. Disampaikan hadis Nabi kepadanya, dengan mudahnya dia cakap, tapi kan ini baik juga. Ini baiklah. Ini udah puluhan tahun, ratusan tahun kita macam ni. Padahal disodorkan kepada Sahih Bukhari. Ini loh hadis Nabi. Baca nih Sahih Bukhari. Macam mana zikir setelah salat 5 waktu. Ini Sahih Muslim. Ini Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Amal al-Yawm wa Lailah karya Nasai. Ya. Baca nih. Seperti ini zikir Nabi setelah salat 5 waktu. Tak ada satu riwayat menyebutkan salawat atau al-Fatihah adalah zikir setelah salat 5 waktu yang dilakukan terus menerus setiap salat 5 waktu. Orang tak peduli. Ya. Tak apalah, yang penting kan baik katanya. Macam mana yang penting baik? Kejelekan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang meninggalkan sunnah Nabi SAW. Macam mana dikatakan baik? Maka Imam Mujahid tadi mengatakan, aku tak bisa mengetahui manakah yang lagi besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. An hadani lil Islam,
Apakah nikmat hidayah Islam ataukah nikmat hidayah untuk selamat dari banyak bid'ah yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu nikmat as-sunnah. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Islam yang Ia anugerahkan kepada kita, dan nikmat as-sunnah yang dengannya kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, insyaAllah ta'ala pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membahas kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang hidup di abad ke-12 Hijriah ya. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Tentang biografi beliau sangatlah masyhur di kalangan kaum muslimin. Kita tak lagi menyinggung biografi beliau, namun sebelum kita masuk ke dalam bahasan kitab, ana ingin menyebutkan beberapa hal yang telah ana sebutkan di awal kajian Qawaidul Arba kemarin hari. Bagi siapa saja yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau sesat, ya, beliau menyimpang, kita utarakan kepada mereka beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Yang pertama kita katakan, apa piawai Anda di dalam menilai seseorang itu sesat? Kita harus sepakat dulu. Apakah seseorang itu sesat kalau dia enggak ikut mazhab Hambali? Ataukah seseorang itu sesat tatkala dia tak ikut mazhab Hanafi? Ataukah seseorang itu dikatakan sesat tatkala dia tak ikut mazhab Maliki? Atau kalau dia sesat karena tak ikut Syafi'i? Apa piawai Anda? Ya. Pasti mereka akan menjawab, piawai kita di dalam menilai seseorang itu sesat atau tak sesat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia mau mengucapkan seperti dia nak ucap seperti itu, kita udah menang 1 poin. Ya. Bagus. Kalau piawai seorang muslim di dalam menilai orang lain sesat atau tak sesat adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum, kita sudah berhasil menyadarkan dia untuk mengikuti piawai ini. Tinggal pertanyaan yang kedua yang harus dia jawab. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa piawai kita di dalam menilai orang lain itu sesat atau tak sesat adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka Anda harus menjawab pertanyaan yang kedua. Buktikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salah. Tolong Anda sebutkan. Syekh sudah wafat lebih dari 200 tahun yang lalu. Di masa itu belum ada foto, belum ada video, belum ada rekaman. Macam mana Anda nak buktikan beliau sesat? Hanya ada satu jalur. Jalur kitab karangannya. Dan alhamdulillah karangan beliau tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dengan berbagai bahasa di dunia ini. Sebutkan. Dari kitab-kitab beliau tersebut, di manakah ada ucapan beliau yang menunjukkan bahwa akidah beliau, cara beliau beragama bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Seorang yang menuduh orang lain, menuduh sama ya? Menuduh. Ya, nah, menuduh orang lain, dia harus mendatangkan bukti. Ya. Anda menuduh Syekh Abdul Wahhab sesat, datangkan buktinya. Ya. Bahwa beliau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebenarnya 2 jawab pertanyaan ini saja sudah cukup untuk membantah siapa saja yang menuduh beliau sesat dan menyimpang. Ini terkait Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terkadang sebagian mereka menukilkan kakaknya sendiri menyesatkan kok, abangnya sendiri menyesatkan kok. Kita katakan semenjak kapan seseorang itu kita katakan sesat apabila keluarga terdekatnya mengatakan dia sesat. Kalau macam ini banyak orang sesat nanti.
Sekarang semenjak kapan penyesatan seseorang itu dikatakan sesat apabila dia tak diterima oleh keluarganya? Semenjak kapan ini menjadi piawai di dalam Islam? Ya kan? Sekarang nanti boleh juga dibalik. Abangnya Syekh Abdul Wahab sesat karena disesatkan oleh beliau. Panjang nanti, tak putus-putus jadinya. Ya kan? Antum sesat karena antum disesatkan oleh abang antum sendiri. Abang antum mati sesat juga karena antum yang disesatkan abang antum. Ini bukan piawai. Nah, andai kata benar apa yang mereka nukilkan bahwa abang beliau menganggap sesat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetap piawainya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, kemudian tuduhan kepada orang-orang yang mengaji, mengikuti dakwah sunnah bahwa mereka adalah Wahabi, mereka taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan, kenapa anda saudara menuduh kami Wahabi? Coba sebutkan alasannya. Mayoriti yang menuduh orang sunnah dengan Wahabi tak bisa menjawab pertanyaan ini. Jawabannya tak jelas, terbang ke sana, terbang ke sini. Kalau orang Indonesia cakap ambigu, sini apa? Sebut ambigu. Ambigu Sama Tak sama Apa ambigu? Jawabannya tak jelas, tak. Ambiguous. Ya. Jawabannya ambiguous. Ya. Coba tanyakan, anda menuduh kami Wahabi. Kenapa kami dituduh Wahabi? Tak maulid, Wahabi. Berarti 4 mazhab juga Wahabi. Kenapa anda menuduh kami Wahabi? Tak ngaji di kuburan, banyak sangat Wahabi berarti. Ya. Kenapa anda nuduh kami Wahabi? Tak buat tahlilan acara orang mati 3 hari 7 malam. Berarti Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Wahabi semua nih. Ya. Imam Nawawi, Wahabi juga. Ibnu Hajar Asqalani berarti Wahabi juga. Kedua, kita katakan kalau kami dituduh taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita tanyakan, apa arti taklid itu? Sebutkan dulu, apa pengertian taklid? Jangan asal bunyi, jangan asal menggunakan suatu kalimat tetapi tak tahu artinya. Taklid itu pengertiannya adalah ittiba'ul man laysa bihujjah bighairi hujjah. Itu pengertian taklid. Ittiba' man laysa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu adalah mengikuti seseorang yang bukan hujjah di dalam Islam. Hujjah di dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih dalam bab fikih tentunya. Taklid itu adalah mengikuti seseorang yang bukan hujjah. Dari sini kami sepakat. Syekh Muhammad Abdullah bukan hujjah. Ibnu Taimiyah bukan hujjah. Ibnu Qayyim bukan hujjah. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik juga bukan hujjah. Tetapi ingat tambahan kalimat berikutnya. Bi ghairi hujjah. Mengikuti mereka yang bukan hujjah tanpa hujjah yang mereka bawa. Tanpa dalil. Menunjukkan mengikuti ulama karena dalil Al-Quran yang dia sampaikan itu tidak dinamakan taklid. Sebagaimana kita mengikuti fikih dalam bab fikih Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, atau mengkaji Imam Nawawi, kitab-kitab ulama yang lainnya karena dalil-dalil yang mereka sampaikan, tak dikatakan taklid. Baik, kalau anda sudah sepakat bahwa ini adalah pengertian taklid, mengikuti seorang ulama tanpa dalil, walaupun tak tahu dalilnya asal ikut, ini namanya taklid. Nah sekarang coba buktikan. Kami yang kalian tuduh Wahabi, buktikan. Ada satu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab-kitabnya yang kami ikuti dan tak ada dalilnya. Coba sebutkan. Ini selalu dituduh Wahabi kan? Taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sudah sebutkan tadi pengertian taklid. Ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang bukan hujjah di dalam Islam tanpa hujjah, tanpa dalil. Sebutkan buktinya. Kami telah mengikuti akidah Muhammad bin Abdul Wahab, fikihnya, halal dan haram, bab muamalahnya tanpa dalil.
pasti dia akan terdiam. Mana perkara Syekh Muhammad Abdul Wahab yang kita ikuti tanpa dalil? Oh, karena kalian buktinya kalian sering mengkaji kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Mana ada sering? Belum tentu tiap hari. Sahih Bukhari tiap hari kita kaji. Kenapa kita nggak disebut Bukhari? Sebulan sekali mengajar kita usul salasah dikatakan Wahabi. Tiap hari ngajar Riyadhus Shalihin, kenapa nggak dikatakan Nawawi kita? Kalau karena mengkaji kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab sebulan sekali terkadang. Riyadhus Shalihin tiap hari kita kaji. Kenapa kita tak dituduh Nawawi kalian nih? Tiap hari kita ngajar Sahih Bukhari di pondok-pondok Salafi, pondok-pondok Ahlus Sunnah. Ada pelajaran daras, ada kuliah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa nggak dikatakan Muslimin? Karena ikut ngaji mengkaji kitab Muslim. Ketika ngajar Sahih Bukhari, kita juga baca kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa kita tak dituduh Asqalani ini kalian nih? Kenapa begitu kita mengkaji kita usul thalatha, Wahabi ini. Ini tak adil namanya. Tak adil. Makanya tuduhan sebutan Wahabi itu sekarang ini benda tak laku lagi. Kecuali bagi orang-orang yang memang taksub, buta, taklid buta. Jangankan kepada pelajar ilmu agama, orang awam yang tak ada taklid, orang awam nih, yang dia mungkin cuma pendidikan school umum ya, cuma ya university umum, tak belajar agama, dia dengar tuduhan-tuduhan seperti itu pun tak masuk ke kepalanya, karena dia punya piawai. Kenapa dikatakan sesat? Apa buktinya? Apa standarnya? Apa piawainya? Apalagi kepada penuntut ilmu agama. Nah, orang awam pun sekarang tak peduli lagi terhadap tuduhan yang seperti ini. Ini beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab. Yang pertama dari apa? Pertanyaan yang pertama, coba ulangi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka yang suka menuduh orang yang mengikuti sunnah sebagai Wahabi. Coba antum sebut, berdiri. Masmuk? Masya. Min aina ant? Min Johor. Masya Allah. Mata wasalta ila huna? Ams. Aina darasta al-Arabiyah? Masya Allah. Fadhal. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan. Ahsan. Apa tolak ukur seseorang itu sesat atau tak sesat? Yang kedua. Apabila telah disepakati bahwa tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebutkan di kitab mana Syekh Abdul Wahab bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga, apa pertanyaannya? Ada yang mengatakan abangnya menyesatkan dia. Nah, kita katakan, aywa. Seseorang dikatakan sesat bukan karena keluarga yang menyesatkan dia. Nanti dia juga bisa menyesatkan keluarganya. Yang keempat, pertanyaan bagi yang kita utarakan kepada orang yang menuduh kita taklid, Wahabi dan sebagainya. Apa pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada mereka dan harus mereka jawab? Ahsan. Apa pengertian taklid? Dan apabila dia sudah setuju bahwa taklid itu adalah mengikuti seseorang yang bukan hujah tanpa dalil, maka kita tanyakan pertanyaan yang berikutnya. Apa itu? Buktikan kami taklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab tanpa dalil. Kalau ada yang menjawab, buktinya kalian sering mengkaji kitab Muhammad bin Abdul Wahab, berarti kalian Wahabi. Itu macam mana jawabnya? Jawab, tak sering sangat. Kami sering juga mengaji Sahih Bukhari. Kenapa kalian tak bilang Bukhari? Ahsan. Barakallah, ini hadiah. Barakallah fik. Baik, kita masuk ke judul kitab. Sebelumnya tadi Syekh Muhammad Abdul Wahab lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Yang kecil-kecil. Syekh Abdul Wahab tadi wafat tahun berapa?
Siapa? 1.600. Wah, baru kemarin. Sekarang aja baru 1.400. Belum lah. Berarti belum lahir beliau udah. Tak satu orang. Ada ibu-ibu. Siapa? 1.200 berapa? Hah? 1.200 berapa? 6. Siapa yang jawab 6? Ada dah. Tolong antarkan ke itu. Ini tar. Ini antum ongkos antar, kasih tuh ibu tuh. Ya. 50 untuk antum ongkos antar. Yang Baik. Baik, kita masuk ke kitab ya. Beliau menamakan kitab ini dengan nama Al-Usul As-Sittah. 6 dasar pokok agama. 6 pokok dasar. Pokok ya, sama di sini ya? Pokok dasar. Usul. Usul dah jadi bahasa Melayu di sini ya. 6 usul dalam perkara agama. Beliau sebut 6 bukan berarti dasar agama, usul agama itu cuma 6. Tetapi biasalah ini dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah menyebutkan jumlah nominal supaya mudah untuk kita hafal. Kalau boleh langsung sebutkan nanti pokok-pokok usul-usul penting, tak menyebutkan berapa, orang tak ada semangat untuk menghafalnya, tak ada semangat untuk mengetahuinya. Ya, apalagi kalau disebutkan banyak, 100 usul agama, 100 banyak sangatlah, tak nak baca. Ya. Makanya dalam hadis Nabi sering sangat menyebutkan perkara-perkara agama dengan menyebutkan jumlahnya, nominalitinya. Dengan batasan tertentu walaupun jumlahnya lagi banyak. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Ada 7 Nabi sebutkan ya. Pemimpin yang adil, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, pemuda yang semenjak masa muda yang sudah terbiasa ibadah kepada Allah, ya orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Kemudian lelaki yang digoda oleh seorang wanita untuk berzina, kemudian cantik dan punya jabatan, kemudian dia mengatakan, aku takut sama Allah. Kemudian Nabi menyebutkan seorang hamba yang berkhalwat dengan Allah, ya, kemudian dia pun menangis, ya. Yang berikutnya adalah seorang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nabi sebutkan 7, bukan sebagai pembatasan. Buktinya di hadis-hadis lain juga Nabi menyebutkan beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya, dan mereka tak tersebut di dalam hadis ini. Nah, jelas ya. Contoh lainnya, terkadang Nabi menyebutkan nominality, tetapi bukan sebagai pembatasan, sebagai hasr, adalah hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, "Idhmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah." Jaminkan untukku dari kalian 6 perkara, maka aku akan menjaminkan syurga untuk kalian. Menjaminkan sama ya? Sama ya? Dhaman. Ya, saya akan jaminkan syurga untuk kalian apabila kalian mampu menjaminkan 6 hal kepada aku. Yang pertama, jujur ketika berbicara. Yang kedua, aufu idza wa'adtum. Menunaikan janji tatkala kalian berjanji. Yang ketiga, addu idza tumintum. Tunaikan amanah yang diberikan kepada kalian. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, waghuddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian, mata kalian dari yang haram. Yang keenam, waquffu aydiyakum. Tahan tangan-tangan kalian untuk tak mengganggu orang lain. Kalau kalian bisa menjamin 6 hal ini kepada aku akan menjamin kalian masuk
syurga. Apakah seseorang masuk syurga hanya dengan 6 hal ini? Kalau dia melakukan 6 hal ini tapi dia melanggar hal lain, tidak melakukan salat 5 waktu, puasa, haji, zakat, berarti dia boleh masuk syurga? Kan tak. Tetapi Nabi sebutkan di sini 6 perkara. Terkadang kalimat nominal jumlah itu disebutkan bukan sebagai pembatasan, tetapi agar mudah dihafal dan membangkitkan semangat untuk mengetahuinya. Nah, dan ini ya, banyak di dalam Al-Quran. Contoh lainnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar tidak hanya 7. Dalam hadis ini Nabi sebutkan tuh 7. Ya, supaya mudah dihafal. Dan supaya semangat orang ketika mendengarnya untuk mengetahuinya apa saja 7 dosa besar tersebut. Tapi kalau Nabi sebutkan langsung, jauhilah oleh kalian 100 dosa besar. Oh, banyak sangat. Tak ada semangat untuk mengetahuinya. Nah, kayak di dalam kitab-kitab yang membahas Al-Kabair, dosa-dosa besar, para ulama menyebutkan ratusan dosa besar. Tidak hanya tuh 7. Nah, ini menerangkan bahwasanya kalimat nominal, jumlah, sebutan jumlah nominality itu bukan sebagai pembatasan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ucapan beliau al-usul as-sittah, 6 usul penting dalam agama ini bukan sebagai pembatasan. Usul penting dalam agama banyak, tidak hanya 6 ini, akan tetapi 6 usul yang beliau sebutkan ini adalah 6 usul yang sangat-sangat mendasar, yang sangat mendasar ya bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya ini dengan basmalah, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran diawali dengan basmalah, dan mengikuti sunnah Nabi SAW yang mengawali surat-surat dakwahnya dengan basmalah, seperti surat beliau ke Raja Persia, ke Raja Romawi yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah dari Sahih Bukhari. Demikian juga para nabi dahulu menulis surat mereka dengan basmalah, seperti surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ahsan, ya. Siapa namanya? Bilqis. Itu masyhur dalam Israiliyat, namun tak ada riwayat yang sahih, ya. Maka ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman dan surat tersebut dengan bismillah. Dia mengatakan, inni ulqiya ilayya kitabun karim wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mendapat surat, inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang sangat mulia, dia dari Sulaiman dan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dal ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da dhalik ghalata fihi kathir min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Termasuk dari hal yang sangat aneh, ya, atau menakjubkan, dan dari tanda-tanda besar yang menunjukkan betapa Allah yang maha raja dan maha menang atas segala urusannya itu maha mampu, adalah 6 usul yang Allah terangkan, yang Allah jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas bagi orang awam sekalipun, di atas melebihi sangkaan orang yang menyangka. Penjelasannya tersebut di luar sangkaan orang, karena jelas dan gamblangnya penjelasan Allah tersebut. Namun yang sangat aneh, 6 usul yang Allah terangkan dengan penjelasan yang sangat terang benderang di dalam Al-Quran ini, sehingga orang awam
dari kalangan kaum muslimin sekalipun, walaupun dia bukan ustadz, bukan syekh, bukan doktor, boleh paham tentang 6 usul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Tetapi setelah itu justru banyak orang-orang yang adkiya ila alam. Kalau adkiya bahasa orang kami Indonesia, cendikiawan. Sini cendikiawan. Hah? Apa sebutan sini? Sama, eh? Cendikiawan dunia wa uqala'i bani Adam. Dan tokoh-tokoh agama yang dikatakan berakal, orang-orang cerdas, justru mereka menyimpang dari 6 usul ini. Mereka jatuh ke dalam kesesatan terkait 6 usul ini. Mereka justru tak boleh paham. Illa aqallul qalil, kecuali sedikit minoriti dari orang-orang berilmu, orang-orang yang berakal yang memahami 6 usul ini. Ucapan beliau ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang Maha Raja, karena di tangan Allah semua kerajaan, ya. Qulillahu malikal mulk tu'til mulka man tasha. Al-Ghallab, karena Allah Maha menang atas segala urusannya. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah Maha menang atas segala urusannya. Bahwa Allah Jalla wa Ala yang Maha Raja, yang Maha menang dan Maha Kuasa, telah menerangkan 6 usul di dalam Al-Quran. 6 usul yang sangat mendasar di dalam agama ini dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang. Sehingga orang awam sekalipun, walaupun dia bukan ustadz, bukan santri, ya, awam, muslim yang awam, tetapi syaratnya belum rusak fitrahnya dengan syubhat. Dia boleh paham 6 usul ini. Tetapi orang-orang cerdas yang dikatakan syekh, ustadz, profesor, doktor hadis, doktor akidah terkadang malah tak boleh paham. Malah dia sesat. Malah dia menyimpang dari 6 usul ini. Ini min ajabil ujab, kata beliau. Ini sesuatu yang sangat aneh. Ini sangat aneh, kata beliau. Aqal illa aqalul qalil. Hanya sedikit dari mereka yang memahami ini. Yani ulama yang benar-benar memahami 6 usul ini dan menyeru kepadanya amat sedikit. Kebanyakan orang yang disebut ulama, disebut ustaz, dipanggil syekh hari ini, dipanggil guru agama hari ini, mayoriti mereka tak boleh paham 6 usul ini. Mayoriti mereka tak mengajak kepada 6 usul ini. Padahal 6 usul ini telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan penjelasan penerangan yang sangat jelas. Orang awam yang bukan ustadz, yang bukan syekh, yang bukan doktor saja boleh paham. Ini menerangkan kepada kita bahwasanya hidayah itu milik Allah. Terkadang ada orang awam, sekolah ya, mendasar pun tak tamat dia, tetapi dapat hidayah. Mengenal Islam dan mengenal sunnah. Kemudian mengamalkannya. Tapi ada orang, dia gelar agamanya sudah luar biasa. Profesor akidah, filsafat, profesor hadis, profesor fikih. Dia dipanggil ustadz, dipanggil syekh, dipanggil tuan guru, ya. Tapi tak paham 6 usul ini. Dia justru malah berbuat syirik, mengajak kepada syirik, berbuat bid'ah dan mengajak kepada bid'ah. Tak boleh paham tauhid dan tak boleh paham sunnah. Ini menerangkan kepada kita bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib tak dapat hidayah. Padahal Abu Talib yang membesarkan Nabi, yang merawatkan Nabi, yang menolong dakwah Nabi dan meyakini dakwah Nabi itu benar. Bahkan ketika dia mengalami sakaratul maut, Nabi datang memandu, menuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mati tak mengucapkannya. Sementara Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Wahsy dan beberapa sahabat lainnya yang sebelum Islam mereka sangat kejam terhadap kaum muslimin. Sebab mereka banyak kaum muslimin berdarah-darah, terluka di medan perang, bahkan ada yang mati syahid. Malah dapat hidayah. Abu Talib tinggal satu rumah dengan Nabi semenjak Nabi masih kecil. Tak dapat hidayah. Sementara Salman Al-Farisi tinggalnya di Persia. Dan Nabi di Mekah dan Madinah.
boleh dapat hidayah. Padahal tinggal di Persia, bukan orang Arab lagi. Tinggalnya di Persia, Iran. Malah boleh dapat hidayah. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Betapa banyak hari ini orang tinggal di negeri Islam, tapi tak solat, Pak. Ada orang tinggal di Amerika Muslim, dia solat 5 waktu. Ini kan kenyataan kan? Ya. Bahkan betapa banyak orang Madinah, Mekah asli, tak pernah Masjidil Haram dia. Kita lewat depan dia bilang, doain ana ya Masjidil Haram. Kenapa dia sendiri tak pergi Masjidil Haram? Dia orang Mekah. Kita dari Malaysia, dari Indonesia, nabung duit ya bertahun-tahun untuk bisa umrah. Dia orang asli Mekah, tak nak umrah. Capek katanya, penat. Ya. Zahmah katanya. Hidayah. Ada orang tinggal di Mekah dan di Madinah, tapi masih punya khurafat, tak kenal sunnah. Tapi ada orang tinggal di British, dia kenal sunnah. Dia tinggal di Amerika, dia boleh dapat sunnah. Dia tinggal di Australia, dia tinggal di Italia, dia tinggal di Brazil, boleh dapat sunnah. Ada orang tinggal di Mekah, Madinah, mutawif. Puluhan tahun, masih aja khurafat, syirik dan bid'ah. Padahal kajian sunnah tiap hari, tiap waktu salat ada. Hidayah, mahal. Beliau mengatakan sangat minoriti. Yang minoriti bukan malah orang awam yang tak paham usul ini. Bahkan mereka para ulama, para cendekiawan, orang-orang cerdas, tokoh-tokoh agama, tak ada yang boleh paham 6 usul ini. Kecuali hanya sedikit dari mereka. Dan Allah telah mengatakan, wa qalilum min ibadiyah syakur. Amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan kita kalau mengikuti mayoriti, tak akan pernah berada di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Walakinna aktsaran nasi lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia itu benci kepada kebenaran. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fahum waridun. Mayoriti manusia tak kenal kebenaran sehingga mereka berpaling. Namun yang anehnya dalam hal ini bukan orang awam yang tak boleh paham 6 usul ini. Bahkan yang tak boleh paham adalah katsir min azkiya'il alim. Cendekiawan dunia. Wa uqala'i bani Adam. Dan para tokoh agama. Ini yang tak boleh paham 6 usul ini. Ini min akbaril ujab. Sangat aneh. Padahal ya Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangatnya nyata. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah yang ana muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini menerangkan kepada kita betapa mahalnya kebenaran ya, dan betapa hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala, sehingga jika Allah tidak menuntun seseorang untuk mendapatkannya, walaupun dia telah berada di lingkungannya, tetap tidak mendapatkannya. Bahkan terkadang ada orang yang sudah mendapatkan kebenaran, tetapi dia melepaskannya dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka doa Nabi yang paling sering Nabi bacakan adalah Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Karena hidayah di tangan Allah. Dan para ulama ketika menjelaskan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ihdina as-sirata, bukan ihdina ila? Kenapa bukan ihdina ila siratil mustaqim? Seringnya penggunaan ihdina itu menggunakan ila, kepada. Kenapa tak ada harf jar ila di sini? Kenapa bunyinya ihdina as-siratal mustaqim, bukan ihdina ila as-siratil mustaqim? Kalau ihdina ila as-siratil mustaqim, artinya ya Allah berikan hidayah kami kepada jalan yang lurus. Tetapi kalau
ihdina as-siratal mustaqim, tak ada ilah. Ini mencakup hidayah mengenal as-siratal mustaqim, mencakup hidayah untuk mengamalkannya, dan mencakup hidayah untuk bertahan di atasnya yang disebut istiqamah sampai akhir hayat. Karena untuk as-siratal mustaqim kita perlu 3 hidayah. Kita perlu 3 hidayah. Hidayah yang pertama, hidayatul irsyad. Hidayah untuk mengetahuinya. Sesekali angkat volume sikit biar bangun yang ngantuk. Yang tidur segar lagi dia. Baik. Hidayatul irsyad. Petunjuk untuk mengetahui kebenaran. Yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayah taufik untuk mengamalkan kebenaran yang telah kita ketahui. Karena banyak orang tahu kebenaran, tapi tak dapat hidayah taufik untuk mengamalkannya. Abu Talib tahu kebenaran dakwah Nabi, tapi tak dapat taufik untuk mengamalkannya. Banyak kaum muslimin hari ini tahu tauhid itu lagi baik daripada syirik. Dakwah sunnah lagi bagus daripada dakwah bid'ah. Tapi dia tak dapat hidayah taufik. Dia udah tahu bahaya syirik, tahu bahaya bid'ah, dia tahu tentang tauhid, tahu tentang sunnah. Tak baca, tak mau tahu bertauhid, tak nak ikut sunnah. Tak dapat hidayah taufik. Yang ketiga, kita perlu hidayah agar Allah mengistiqomahkan kita di atas kebenaran hingga akhir hayat. Banyak orang sudah kenal kebenaran, dia mengamalkan kebenaran, tapi sayang 1000 sayang, dia tak istiqomah. Ketika dia mati sedang futur, sedang di luar as-siratal mustaqim yang puluhan tahun sebelumnya dia berada di atasnya. Maka Nabi SAW mengucapkan selalu, Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya, para ulama mengatakan, inilah sebab Allah mengatakan ihdina as-siratal mustaqim, bukan ihdina ilas as-siratil mustaqim. Kemudian beliau mengatakan al-aslul awal, asal yang pertama dari 6 usul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Allah juga sudah memberikan penjelasan tentang lawan daripada tauhid, ikhlas, yaitu kesyirikan kepada Allah. Wa qawnu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladul 'ammah. Dan Al-Qur'an telah menjelaskan tentang tauhid dan syirik di dalam Al-Quran dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, dari berbagai sisi, sehingga abladul amah, orang awam, muslim awam yang paling awam, ablad, yang paling rendah IQ-nya, boleh paham ayat-ayat tauhid dan syirik. Tetapi sayangnya kata Syekh, thumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara, tetapi karena banyaknya penyimpangan yang masuk ke tengah-tengah umat Islam, terkhusus setelah kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa khalifahnya Ma'mun, saat itu. Masuknya orang ke dalam Islam untuk merusakkan Islam dari dalam, seperti Abdullah bin Sabah. Atau ada sebagian mereka mu'allaf, tak ada niat untuk merusakkan Islam, tapi dia bergaul ya sebagai mu'allaf dan tak sengaja masih membawa akidah-akidah lamanya, kemudian menular ke tengah-tengah kaum muslimin yang semenjak lahir sudah di atas Islam. Tatkala umat ini sudah berada di dalam berbagai penyimpangan, maka tauhid, keikhlasan justru mereka nilai adalah bentuk merendahkan orang-orang saleh dan tidak memuliakan mereka.
ketika kita katakan berdoa sama Allah jangan ke kuburan. Ya, minta syafaat Nabi kepada Allah langsung. Jangan ke kuburan. Mereka katakan, kalian tak kenal haknya orang soleh. Kalian tidak memuliakan wali-wali Allah. Padahal kita mengajaknya kepada keikhlasan, kita dituduh tidak memuliakan orang saleh. Kita mengajak dia untuk mentauhidkan Allah, kita dituduh tidak cinta Nabi. Tidak memuliakan Nabi. Tidak mengagungkan Nabi. Tidak meyakini kewaliannya para wali. Wa azhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa ittiba'ihim. Sementara benda syirik, perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas itu syirik, mereka anggap itu sebagai kecintaan kepada orang-orang saleh dan mengikuti mereka. Padahal jelas-jelas itu syirik. Menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dan Allah dalam ibadah. Berdoa kepada mereka. Menganggap kuburan orang soleh, kalau berdoa di kuburan orang soleh itu lagi mustajab. Lagi berkah. Lagi cepat dikabulkan. Tapi herannya, pada semua muslim yakin kan, mana lagi baik masjid dengan kuburan. Anggaplah okeylah kuburan orang soleh ada keutamaannya, andai kata benar. Ya. Mana lagi utama, masjid apa kuburan? Jelas hadis Nabi, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa sebagian orang lagi semangat ke kuburan untuk berdoa yasinan, padahal itu bukan kuburan ayahnya, kuburan Habib, kuburan tuan guru, daripada masjid. Kalau ke kuburan wali, walaupun dalam hutan digigit nyamuk pun tak apa, sabarlah kata dia. Masjid ada aircon, dingin, bersih, tak nak dia. Ya, tak nak ke masjid, tak semangat. Walaupun datang Jumaat sekali, itu pun dah telat datangnya. Khotib lagi sedang khutbah, dia baru datang, itu pun isyarat-isyarat begini lagi khotib. Padahal dia datang seminggu sekali, telat lagi datangnya. Ya. Kenapa? Ke kuburan lagi semangat daripada ke masjid. Dan ini yang kita lihat. Ya. Ini yang kita lihat. Bahkan sebagian mereka terbang naik pesawat untuk mendatangi suatu kuburan. Beberapa warga Malaysia ini terbang khusus ke Aceh ziarah kuburan. Udah kurangkah kuburan Malaysia ni? Berbahas-bahas terhadap ziarah kuburan di Aceh. Ya. Nabi mengatakan la tushaddur rihal illa ilal masajidi thalathah. Tak boleh melakukan perjalanan jauh yang melelahkan demi suatu tempat kecuali 3 tempat. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini hadis Nabi. Syekhul Islam pernah menulis sebuah tulisan di akhir hayatnya, dan ini adalah tulisan terakhir beliau. Judulnya adalah hadis ini. Beliau nulis kitab, judulnya La tushaddur rihal illa ilal masajidi thalatha. Tak boleh melakukan perjalanan jauh yang melelahkan demi suatu tempat, karena tempatnya. Kalau ada yang berarti tak boleh dong ke British. Ya, kalau ke British itu bukan karena British, karena nak kuliah, nak berdagang, nak apa, bukan karena tempat. Kalau karena tempat, cuma ada 3 tempat yang boleh kita lakukan perjalanan jauh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tulisan ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai nasihat untuk kaum muslimin yang suka melakukan ziarah kubur dengan perjalanan-perjalanan yang jauh. Di sebagian tempat itu setiap menjelang Ramadan ada ziarah kubur. Enggak tahu kalau di Malaysia. Setiap nak Ramadan sebagian orang buat ziarah kubur. Tiap tahun itu programnya. Nah, setelah Lebaran, hari raya, kuburan dulu. Sebelum silaturahim ke keluarga-keluarga, kuburan dulu. Ya. Kalau kuburan orang tua masih mending. Kalau tak ada buat syidah, tapi mengkhususkan niat juga tidak ada dalil. Namun yang kita fokus titik beratkan adalah yang melakukan perjalanan jauh dan melelahkan karena suatu kuburan dengan tujuan syirik dan bid'ah, tujuan yang ngalap berkah. Ya.
menganggap berdoa di sana lagi mustajab. Walaupun doanya sama Allah. Tapi dia meyakini kalau berdoa di situ lagi mustajab. Menjadikannya sebagai sebab. Sementara Allah tak pernah menjadikan kuburan sebagai sebab mustajab doa. Nah, dan melakukan ritual-ritual bidah di sana. Ibadah-ibadah yang tak ada anjurannya. Syekhul Islam menulis tulisan ini sebagai nasihat untuk kaum muslimin. Maka ulama-ulama sufi di masa itu marah. Dan mereka menekan pemerintahan, otoriti di masa itu untuk memenjarakan Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam pun dimasukkan ke dalam penjara karena tulisannya ini. Sampai wafat. Dan beliau wafat, beliau sedang membaca surat Al-Qamar. Ketika beliau membaca surat Al-Qamar dan tiba sampai di ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ayat yang menjelaskan kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Begitu beliau sampai di ayat ini, beliau pun wafat. Ya, beliau dipenjara oleh otoriti bukan karena beliau memberontak kepada otoriti. Justru setiap otoriti nak berperang melawan Tatar, Syekhul Islam minta dikeluarkan dari penjara, diminta oleh otoriti untuk memimpin kaum muslimin berjihad. Perang lawan Tatar. Tetapi karena tekanan dari ulama-ulama sufi, beliau dipenjara lagi karena banyak membantah ya syubhat-syubhat ahlul bidah dari kalangan sufi khususnya. Dan membantah ucapan-ucapan ulama Asy'ariyah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Bahwa sifat Allah tidak terbatas hanya 20. Bahwa tidak boleh takwil terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Nah, begini juga hari ini. Hari ini siapa yang mengajak kepada tauhid dan melarang orang berbuat syirik, dianggap tak cinta orang soleh, tak memuliakan Nabi. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang tauhid dan syirik itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian ikhlas hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Dari ayat ini kita mengetahui syiriknya ucapan sebagian musisyin. Apa musisyin di sini? Penyanyi. Penyanyi yang mengatakan, yang menggombal apa di sini? Gombal. Merayu apa? Pujian yang berlebihan kepada kekasihnya. Apa namanya? Merayu ya? Rayuan. Bujuk rayu. Bujuk rayu yang ghulu, hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Ini bujuk rayu yang syirik. Kalau bujuk rayu yang tauhid, hidup dan matiku hanya untuk sang penciptamu, wahai kekasihku. Dan dialah yang memerintahkan aku untuk mencari nafkah, ya, untuk memuliakanmu, untuk mencintaimu, dan berlemah lembut kepadamu. Selamat dari syirik. Ini menerangkan pentingnya ilmu agama. Tanpa ilmu agama, terkadang hanya gara-gara satu huruf, seseorang bisa jatuh ke dalam syirik. Nah, gara-gara tak ada ilmu agama. Contohnya ketika seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, Masya Allah wa syi't. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Menggunakan satu huruf waw. Wa syi't. Mendengar ucapannya ini, Nabi langsung mengatakan, Aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu nak jadikan ana sebagai tandingan Allah? Jangan kamu katakan wa syi'ta. Ganti wanya dengan summa. Katakan Masya Allah summa syi'ta. Tak jadi syirik. Karena summa bermakna tartib. Yang menunjukkan yang datang setelah summa martabatnya lebih rendah daripada sebelum summa. Masya Allah summa syi't. Karena kehendak Allah, bantuannya, pertolongannya. Kemudian
karena bantuanmu wahai Rasulullah. Wa diganti dengan thumma. Jadi selamat dari ucapan yang mengandung kesyirikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa tanpa ilmu agama terkadang gara-gara menggunakan satu huruf seorang bisa jatuh ke dalam syirik. Dan sebab ilmu agama seseorang bisa selamat dari syirik. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ketika menerangkan sebab terjadinya syirik di muka bumi ini, sebab utama dan pertamanya adalah al-jahl, kejahilan. Beliau berdalil dengan asar Abdullah bin Abbas yang menjelaskan firman Allah, "Wala tadarunna waddan wala suwa'un wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Kata Abdullah bin Abbas, ini 5 nama orang saleh di masa mereka. Singkat ceritanya mereka meninggal di satu masa yang sama. Ya. Kemudian syaitan memberikan bisikan kepada masyarakat setempat untuk membuatkan karikatur mereka, patung mereka, gambar mereka, dan diletakkan di tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk-duduk di situ. Tujuannya cuma satu, motifnya. Motivasi untuk memotivasi mereka beribadah. Tatkala setiap kali melihat wajah patung-patung mereka ini, kita jadi semangat beribadah. Tak ada tujuan untuk menjadikannya perantara antara mereka dan Allah. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, falamma tala alaihimul amat wa nusiyal ilm ubidat bil jahl. Bijahal. Tapi setelah datang generasi yang silih berganti, kemudian ilmu agama telah dilupakan, maka patung-patung orang saleh itu ubidat bijahal, mulai diibadahi selain Allah karena kejahilan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kejahilan adalah sebab utama dan pertama terjadinya kesyirikan. Hari ini kaum muslimin banyak sangat bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah dan demi Nabi Muhammad saya bersumpah. Dia mengira dengan demikian sudah memuliakan Nabi Muhammad. Padahal itu malah melanggar hadis Nabi. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Mestinya seharusnya cukup sekali. Demi Allah, tak usah tambah demi Rasulullah. Sekarang banyak sangat kaum muslimin yang berkata demikian ketika bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah saya bersumpah. Nah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, dan kafarahnya adalah falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya secepat mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, intinya di usul yang pertama ini, beliau menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran telah menjelaskan tentang tauhid dan syirik dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, sehingga orang awam yang paling rendah IQ-nya boleh paham. Tapi aneh dan sayangnya, orang-orang yang berilmu hari ini malah tak boleh paham. Dan sehingga hari ini orang yang mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dituduh tak cinta orang soleh, tak cinta Nabi, tidak mengakui keutamaan para aulia. Bahkan lebih parah lagi, dituduh Yahudi, tuan-puan. Iya. Padahal Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sekarang ketika kita mengingatkan kaum muslimin, ke kuburan itu untuk ziarah, cukup doanya assalamualaikum ala diyar, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian cukup untuk mengenang kematian, bukan tempat baca Quran, yasinan, sholawatan, apalagi istighatsah. Ya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah.
Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian macam kuburan aja. Tak ada Al-Quran di dalamnya. Karena syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran Al-Baqarah di dalamnya. Menunjukkan apa? Kuburan bukan tempatnya baca Quran. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, coba buka surat Al-Kahfi. Apa kata firman Allah di dalam surat Al-Kahfi? وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Berkatalah orang-orang yang menang di atas segala urusan, yang punya kuasa di masa itu, yang punya kekuatan, yang punya otoriti. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan membangunkan masjid. Ya, di luar Islam enggak ada masjid. Masjid ini istilah Islam, tapi disebut masjid oleh Nabi. Menunjukkan setiap melakukan ritual ibadah suatu tempat itu telah menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali menjadikan kuburan tempat ibadah adalah Yahudi dan Nasara. Surah Al-Kahfi. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Hari ini yang melarangnya dituduh Wahabi ini. Yahudi entah katanya. Padahal Nabi mengatakan yang melakukan itu Yahudi dan Nasrani, Muslim jangan. Hari ini yang menyampaikan hadis Nabi ini malah dikatakan ya Wahabi, bahkan dikatakan Yahudi kalian nih. Padahal hadis Nabi, hadis Sahih Muslim. Kan tak mungkin Imam Muslim Wahabi. Imam Muslim hidup di abad ke-3 Hijriah. Ya kan? Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-12 Hijriah. Atau kita mau mengatakan mungkin beliau sudah tertular penyakit Wahabi, Imam Muslim? Ustaz. Yang mensyarah hadis ini Imam Nawawi hidup di abad ke-6 Hijriah. Apakah Nawawi sudah tertular penyakit Wahabi juga? 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. La'nan Allah kepada Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketika Ummu Salamah bercerita kepada Nabi karena beliau pernah melihat tempat-tempat ibadah orang Nasara di Habasyah penuh dengan gambar-gambar orang saleh. Karena kan hijrah yang pertama dalam Islam ke Habasyah terjadi sebanyak 2 kali kan? Setelah itu baru ke Madinah. Maka Nabi mengatakan mereka itu idza mata fihim ar-rajulus salih banu ala qabrihi masjidah. Mereka itu kalau ada ulama mereka tokoh apa bahasa sini? Tokoh ya? Tokoh agama mereka mati, mereka akan bangunkan tempat ibadah. Hari ini juga demikian, kalau ada tokoh ulama meninggal pasti dikuburkan di halaman masjid. Ya kan? Atau kuburannya dijadikan tempat suluk, tempat iktikaf. Ya, tempat ngalap berkah, tempat istighosah dan seterusnya. Yang menyampaikan jangan berbuat benda itu, anta Wahabi ini. Anti ana curiga anti ini anta nih Yahudi ini. Padahal menurut Nabi itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Al-Quran juga berkata demikian. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Yahudi Nasrani ingin berkata akan kita bangunkan tempat ibadah di kuburan-kuburan Ashabul Kahfi ini karena mereka wali-wali Allah. Hari ini yang mengatakan jangan malah dituduh Wahabi, dikatakan Yahudi. Kita sudah berada di sebuah masa di mana kebenaran dianggap batil, yang batil dianggap benar. Tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Hari ini banyak pelajaran tauhid, tasawuf. Bahas tauhid. Tapi setelah itu istighatsah kepada selain Allah. Kajian tauhid, tasawuf. Tapi ikut menyembelih ke laut. Ketika bangun rumah menyembelih memang dengan nama Allah bismillah. Kemudian darahnya dialirkan ke pondasi ya. Pondasi ya. Asas rumah supaya tak diganggu oleh jin penjaga tempat. Nah,
Bahasannya tauhid. Sungguh benar apa yang Nabi sabdakan jauh hari sebelum beliau wafat. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qalu, "Wa man ar-ruwaybidatu ya Rasulullah?" Qala ar-rajulu at-taffih yatakallam fi amri al-ammah. Akan datang suatu masa di mana di masa tersebut penuh dengan pemutarbalikan fakta. Apa pemutarbalikan fakta? Di bahasa cakap Melayu. Sama pemutarbalikan fakta. Piawai yang terbalik. Tolak ukur yang terbalik. Orang yang dusta dikatakan jujur, yang jujur dianggap pendusta. Yang amanah dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap amanah. Amanah yang paling besar bagi seorang ulama apa? Apa amanah paling besar? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Menjelaskan agama Allah yang sesungguhnya, jangan kalian sembunyikan. Tak mungkin ada ulama yang boleh paham bahasa Arab, doktor hadis, doktor fikih, boleh paham bahasa Arab tapi tak boleh paham ayat-ayat tentang tauhid dan syirik. Tak mungkin. Boleh. Jam berapa? Kapan? Okey. Bisa kalau lihat semuanya udah begini. Okey. Ini dari tadi masih tegak begini. Tak perlu rehat berarti? Kita lah. Kalau udah mulai gini-gini kita rehat sejenak. Baik, kita lanjut 5 sampai 10 menit lagi. Setelah itu kita rehat sejenak ya. Baik, jamaah ini dimuliakan Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang Anda muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman di mana di zaman tersebut piawai manusia terbalik. Tolak ukur manusia terbalik, mindset mereka terbalik. Pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan amanah, yang amanah dianggap jujur. Afwan, orang yang dusta dikatakan jujur, yang jujur dianggap dusta. Yang amanah dikatakan pengkhianat. Hari ini orang ulama yang paling amanah menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dianggap pengkhianat. Bahkan dituduh Zionis Yahudi. Hanya karena amanah menyampaikan kebenaran. Halal dan haram dia sampaikan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hitam putih. Black and white seperti yang ada dalam Al-Quran. Kan ini amanah kan? Kita sebenarnya semua kita secara umum suka musik kan? Secara manusia nih, secara nafsu kita. Tak ada yang tak suka musik. Tapi karena amanah dari Allah, Allah dan Rasul yang mengharamkannya, akhirnya ulama mengharamkannya. Tapi ulama yang menyampaikan haram musik justru dianggap pengkhianat hari ini. Allah melarang syirik dan bid'ah. Rasulnya juga melarang syirik dan bid'ah. Ulama yang benar-benar menjalankan amanah, menyampaikan yang syirik-syirik, yang bid'ah-bid'ah, malah dituduh pengkhianat agama, orang-orang yang sesat, Zionis Yahudi. Mereka itu benda buatan Yahudi katanya. Tetapi yang tak amanah, yang khianat, malah dianggap amanah. Khianat yang paling besar adalah khianat dengan Allah dan Rasulnya. Khianat terhadap agama Allah. Allah mengatakan haram, dia mengatakan tak apalah, yang penting tujuannya baik. Allah mengatakan wajib, dia katakan tak wajib. Allah mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, dia malah mengajak kepada syirik dan memerangi tauhid. Allah dan Rasulnya mengajak kita beribadah dengan sunnah, bukan dengan bid'ah. Dia malah memerangi sunnah dan mengajak dengan bid'ah. Tak apa-apa, yang penting baik.
Yang penting niat baik, tak usah ribu-ribu lah, benda kecil jangan dibuat jadi besar lah, katanya. Ini namanya khianat. Tapi ulama yang seperti ini justru hari ini dianggap tuan guru, imam besar. Ya. Pada khianat terhadap agama Allah. Allah dan Rasulnya melarang kita mencela otoriti. Kalau nak bagi nasihat untuk otoriti, nasihatnya diam-diam. Tak boleh di media sosial, tak boleh secara terbuka. Kalau dia zalim, kita bersabar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memperbaikinya, menasihatinya secara diam-diam. Tak boleh mencelanya, tak boleh melengsarkannya. Orang yang menyampaikan ayat dan hadis tentang pemimpin yang zalim hari ini malah dianggap pengkhianat. Ulama-ulama yang tiap hari mencaci maki, mencela otoriti, mengajak masyarakat untuk demonstrasi, ya, dikit-dikit demonstrasi, dianggap mereka lah pejuang-pejuang Islam, imam-imam besar. Sungguh apa yang Nabi sebutkan tadi sudah kita saksikan hari ini. Wa yatakallamu fiha ar-Ruwaybidah. Dan ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaybidah banyak cakap dia di masa itu. Siapakah Ruwaybidah wahai Rasulullah? Orang yang suka banyak cakap di masa yang sudah seperti itu. Nabi mengatakan ar-rajulu tafih. Orang yang tafih, hakir, dungu, bodoh, tak paham ilmu agama, tetapi berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin. Masalah agama adalah urusan keumuman kaum muslimin. Orang kalau ada bicara agama, dia duduk di Malaysia bicara agama, dia telah berbicara tentang seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena agama milik kaum muslimin semua. Tapi hari ini siapa aja boleh bicara agama? Siapa yang paling banyak followernya? Dialah Ustaz Kibar hari ini. Follower Siapa yang banyak follower? Hari ini dia yang paling berani bicara agama. Hari ini artis, tobat, hijrah bagus. Tapi jadi ustaz tanpa belajar. Karena sebelumnya dia buat filem religi. Kalau artis buat filem religi, hijrah pasti langsung jadi ustaz. Kalau artisnya perempuan, karena sebelumnya dia main filem religi, hijrah langsung jadi ustazah. Tanpa harus belajar. Pada apa bezanya filem religi dengan yang bukan religi? Sama-sama itu kan bukan istrinya ketika dia acting. Sama aja hukumnya. Ya. Tak jadi ustaz, tak jadi mu'allaf. Tokoh agama kafir, pendeta, taubat, langsung jadi ustaz tanpa belajar dulu. Ya. Dan bicara masalah urusan-urusan kaum muslimin, berbicara tentang darah, berbicara tentang keamanan suatu negara dan sebagainya. Sungguh apa yang Nabi sebut tadi telah kita saksikan hari ini. Hari ini yang mengajak kepada tauhid, memperingatkan manusia bahaya syirik, dituduh Wahabi, dituduh Yahudi, dituduh mensyirik-syirikkan orang lain. Ketika kita menjelaskan kewajiban ikut sunnah, beribadah harus dengan sunnah, kita dituduh, paling sunnah lah kalian nih, orang lain tak ada yang sunnah, kalian aja yang sunnah, katanya. Ketika kita menyampaikan hadis-hadis Nabi yang memperingatkan kita dari bahaya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, panitia syurga neraka lah kalian nih, katanya. Sisakanlah untuk kami sikit aja di dalam syurga untuk kami, katanya. Padahal ketika kita menyampaikan hadis itu, kita menganggap itu hadis juga untuk diri kita. Ya, dia sebagai bentuk kasih sayang kita dan amanah di dalam agama. Nah, kita menjelaskan bahayanya bid'ah, jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang. Terdengar indah, jangan suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang. Benar tuh, secara umum benar. Tapi juga jangan suka mensunah-sunahkan amaliyah bid'ah orang. Mestinya juga begitu kan? Sebagaimana kita tak boleh, kita jangan, tak baik bermudah-mudahan tergesa-gesa membid'ahkan ibadah orang. Juga tak baik tergesa-gesa mensunnahkan bid'ah orang lain. Hari ini menjelaskan, menyampaikan hadis Nabi tentang bid'ah, langsung dikatakan pemecah belah umat. Bahkan di sebagian tempat, nggak tahu kalau di Malaysia, kalau khutbah Jumat itu terbuka dengan khutbatul hajah yang Nabi membuka khutbah Jumatnya setiap Jumat, langsung dianggap ini ciri udah pasti Wahabi nih khutib.
Nabi setiap khutbah Jumat apa muqaddimah beliau? Setelah innal hamdalillah nahmaduhu baca 3 ayat ya kan? Setelah itu kan. Ayat pertama dari surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua ayat pertama dari surah An-Nisa kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya. Kemudian yang setelah itu ayat dari akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Kemudian setelah itu amma ba'd. Kemudian fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis Jabir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Nabi setiap khutbah Jumat beliau membuka khutbah Jumatnya dengan ini. Hari ini apabila ada khatib berkhutbah membuka khutbah Jumatnya dengan Wahabi ni khatib. Wahabi ni rupanya kecolongan kita ni. Siapa ni panitia ni? Siapa yang undang ni katanya. Balik. Nah, inti dan kesimpulan dari usul yang pertama ini beliau ingin menjelaskan secara umum karena beliau bukan sedang menjelaskan tentang tauhid dan syirik secara detail. Penjelasan tentang syirik dan tauhid secara detail beliau punya buku lain, kitab tentang tauhid ya. Al-Usul Thalasa, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, tetapi beliau sedang menjelaskan usul ini secara global, secara umum. Bahwasanya dalam Al-Quran terdapat ayat yang sangat banyak menjelaskan tentang tauhid dan syirik dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas, yang sangat nyata. Sehingga orang awam yang paling rendah IQ-nya boleh paham. Tetapi karena terjadi berbagai kesyirikan hari ini, berbagai penyimpangan, syubhat telah tersebar di tengah kaum muslimin, maka orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik dianggap tidak memuliakan Nabi, dianggap tidak memuliakan orang saleh, merendahkan wali-wali Allah. Sementara pelaku syirik justru dinilai mereka orang-orang yang memuliakan Nabi. Ya, memuliakan Nabi, memuliakan orang-orang saleh karena melakukan ritual-ritual syirik terkait mereka dan khususnya terkait kuburan mereka. Baik. Kita rehat dulu atau lanjut? Rehat sejenak atau tetap lanjut? Rehat sejenak. Sejenak Melayu panjang dia tu. Sejenak Melayu 1 jam. Baik, kita rehat sejenak. Setelah itu kita tahu sebelum merehat ana nak tanya dululah kesimpulan dari kajian awal. Siapa yang bisa menyebutkan di antara kesimpulan awal kajian kita sampai yang terakhir tadi? Siapa? Ayo. Yang nak sebut. Ibu-ibu boleh juga? Ada? Antum? Fadhal. Kesimpulan. Tak boleh lihatlah. Usul pertama. Apa? Berdiri. Usul pertama yang kita kaji. Berdiri. Qum. Masmuk. Siapa namanya? Uwais. Semoga menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Fadhal, usul pertama. Bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan kewajiban ikhlas dan tauhid dan lawannya tauhid yaitu syirik. Tetapi dengan penjelasan Al-Quran yang begitu jelas tentang tauhid dan bahaya syirik, sehingga orang awam yang paling rendah IQ-nya boleh paham, tetapi apa? Ahsan, orang yang cerdas malah tak boleh paham. Sehingga yang bertauhid dan tidak berbuat syirik hari ini dituduh apa? Tak cinta orang saleh. Yang berbuat syirik dianggap cinta orang saleh. Ahsan, ta'ala. Sini, barakallahu fik. Ini bukan dari ana ya, takut antum khawatir ini dari ana. Sedermawan sekali Ustaz, bukan dari ana. Ini dari kawan ana, beliau nitip amanah, barakallahu fik. Dari sahabat ana dari Johor. Barakallahu fik. Baik. Sebutkan satu dalil
dari Al-Quran itu akhwat ya, yang menerangkan kewajiban bertauhid. Silakan. Ikhwan tadi udah, akhwat. Dalil dari Al-Quran yang menerangkan kepada kita wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Ada? Berdiri. Dengan ibu siapa? Ibu siapa namanya? Asyiki. Asyiki, baik. Daripada mana ibu? Daripada Pucung. Nah, silahkan bu, ayatnya. Masya Allah. Antum yang kecil di sini, tolong antar. Tak ada ongkos lagi ya, tadi udah ya ongkosnya. Barakallah, antarkan tuh ibu Asyiki. Untuk makcik Syiki. Nah. Baik, kita rehat sejenak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.